Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Penguasa hitam merasakan belalang bergerak maju mundur di tubuhnya, dan perasaan takut muncul secara spontan. Akan mudah untuk mengatakannya jika dia tidak memahaminya. Belalang juga memiliki kelemahan yang fatal, yaitu air liurnya dapat mengeluarkan sesuatu yang dapat menghambat generasi sel. Dengan kata lain, selama itu adalah tempat yang dikatakan pernah digigit, sekalipun kemudian ditangkap, tempat yang digerogoti itu tidak akan pernah tumbuh kembali. Xiao Yan tersenyum tipis, sangat puas dengan ekspresi Raja Iblis Hitam. Katakan padaku, di mana batu roh api yang kamu kumpulkan? Siapa bosmu? Bagaimana biasanya kalian saling menghubungi? Mendengar kata-kata, batu roh api, tubuh Raja Iblis Hitam bergetar. Bagaimana kamu tahu ada batu roh api di sini? Setelah menanyakan pertanyaan ini, dia menyadari bahwa pertanyaan yang dia ajukan benar-benar bodoh. Karena semua orang sudah menemukan tempat ini, itu berarti mereka sudah memahami situasi di sini dengan jelas. Batu-batu itu, sepertinya mereka ada di sini untuk mencari batu roh api ini. Tapi satu-satunya yang mengetahui lokasinya adalah bawahannya, Cao Jing yang sudah mati. Bagaimana mereka bisa mengetahui tempat ini? Mungkinkah kematian Cao Jing ada hubungannya dengan mereka? Atau apakah Cao Jing dibunuh oleh mereka? Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Jika dia bisa menangkap orang-orang ini dan melapor kembali ke atasan, maka levelnya pasti akan ditingkatkan ke level lain. Orang yang menangkapnya sudah jauh melampaui dirinya. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Satu-satunya cara untuk menangkap mereka adalah dengan mengandalkan orang-orang itu. Pikiran Tuan Hitam berputar cepat saat ini, dan saat berbicara dengan Xiao Yan, dia mengeluarkan sesuatu dari cincin dengan jentikan jarinya, dan diam-diam menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Aku tidak akan memberitahumu. Jika aku mengatakannya, para petinggi tidak akan membiarkanku pergi. Saya tidak tahu apakah organisasi Anda akan melepaskan Anda, tetapi yang saya tahu adalah jika Anda tidak mengatakan bahwa Anda akan segera mati, apa gunanya menyimpan rahasia itu jika Anda mati? Ingat, kamu tidak punya banyak waktu. Jika belalang bersentuhan dengan otakmu, akan terlambat bagimu untuk mengatakan apapun. Pangeran Kegelapan berpikir sejenak, lalu berkata, oke. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus memberitahuku, siapa kamu? Aku harus memastikan apakah kamu mampu melindungi keselamatan dan tanggung jawabku. Aku lebih baik mati di tanganmu. Aku tidak bisa mati di tangan organisasi, kalau tidak aku akan mati dengan cara yang buruk. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan kemudian tulang-tulang di wajahnya menggeliat dengan cepat, perlahan-lahan kembali ke penampilan aslinya. Melihat wajah ini, Raja Iblis Hitam merasa familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Xiao Yan. Begitu Xiao Yan selesai menyebut namanya, mata Raja Iblis Hitam langsung melebar, dia menatap Xiao Yan dan berseru. Xiao Yan, apakah kamu itu Xiao Yan? Mendengar seruan pria ini, Xiao Yan pun tercengang. Ia tidak menyangka pria ini benar-benar mengenalnya. Oh, kamu kenal aku. Raja Iblis Hitam melihat ke wajah Xiao Yan dan mengingat perintah yang dia terima dari atas, mengatakan bahwa setelah semua orang melihat Xiao Yan, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan alasan untuk memastikan hidupnya yang menjamin nyawanya muncul di dalam, dan semua orang mulai meragukan asal-usul Xiao Yan, jadi dia pun melakukan beberapa penyelidikan, yang tentunya termasuk potret Xiao Yan. Ternyata itu dia. Haha, semua orang tahu nama Xiao Yan sekarang. Jika kami ingin mengatakan siapa yang paling populer saat ini, itu kamu. Siapa yang tidak suka mendengar sanjungan? Tapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut Raja Iblis Hitam, kenapa Xiao Yan merasa begitu palsu? Ini membuatnya bertanya-tanya apa tujuan lain Pangeran Kegelapan. Oh, aku bahkan tidak tahu kalau aku begitu terkenal, tapi berhentilah bicara omong kosong dan bawa kami mencari batu roh api. Saat dia berbicara, Xiao Yan menusuk jarum perak di atas kepala Raja Iblis Hitam dengan ujung jarinya, kamu pasti merasakan belalang sudah berada di dekat otakmu. Sekarang aku menggunakan jarum perak untuk mengendalikannya sementara. Suatu saat aku cabut jarum peraknya, kamu pasti akan mati tanpa mengambil nafas, jadi jangan coba-coba menunda waktu, membawa bala bantuan, Del. Sekarang suruh kami cepat dan bawa kami mencari batu roh api,
kalau tidak aku pasti akan melakukannya melepaskanmu. Kamu terbunuh di tempat. Menghadapi ancaman kematian, Raja Hitam tidak punya pilihan selain berkompromi. Dia diikat oleh Si Kong Ming dan berjalan perlahan menuju ruang rahasia untuk menemukannya, jadi penjaganya tidak meskipun tempatnya sempit, dapat dikatakan penjaganya sangat lemah. Hanya ada sedikit dari mereka di seluruh istana, tetapi ada banyak mekanisme di dalamnya, dan itu sulit bagi orang luar untuk menerobos masuk. Namun, di bawah ancaman Xiao Yan dan yang lainnya, Raja Iblis Hitam berhasil membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke tempat persembunyian batu roh api. Saat pintu kamar gelap dibuka, mata Xiao Yan dan yang lainnya melebar. Seluruh aula penuh dengan batu roh api. Batu api dengan berbagai warna memenuhi aula. Mereka sangat padat sehingga terlihat sangat mempesona. Ini adalah batu roh api terbanyak yang pernah mereka lihat sejauh ini. Saya benar-benar tidak tahu dari mana mereka mengumpulkan batu roh api ini. Tapi karena ini adalah barang kotor yang mereka curi, Xiao Yan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain dengan enggan menyitanya. Di bawah pengawasan Raja Iblis Hitam, yang akan terbakar, Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat membagi seluruh ruangan batu roh api, menyaksikan batu roh api yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah selama setahun, hilang, hati pangeran kegelapan berdarah. Jika batu roh api ini benar-benar diambil oleh mereka, maka dia tidak perlu hidup lagi dan hanya akan mencari tempat untuk bunuh diri. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Hitam. Suasana hati mereka sedang baik saat ini. Mereka semua memegang narings mereka yang bermanfaat dengan senyuman di wajah mereka. Berjalan, Si Kong Ming tersenyum dan memimpin Xiao Yan dan yang lainnya menuju gerbang istana. Perjalanan berjalan lancar di luar imajinasi mereka. Agak mengejutkan bagi mereka untuk menyelesaikan masalah dengan begitu cepat dan mendapatkan begitu banyak batu roh api. Tetapi ketika mereka keluar dari pintu, mereka menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Haha, apa kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kembalikan batu roh api secepatnya, dan aku mungkin bisa menyelamatkanmu dari kematian. Jika tidak, salahkan aku karena tidak kenal ampun. Begitu dia keluar dari gerbang istana, dia melihat sekeliling istana dipenuhi orang. Semua orang ini tinggi, berbahu lebar, berpinggang bulat, dan berkulit putih tiba-tiba merasakan sesuatu. Xiao Yan sedang memikirkan sesuatu, tetapi ketika Huang Funan dan yang lainnya melihat sekelompok orang ini, mereka gemetar. Kenapa mereka tiba-tiba muncul di sini? Huang Funan mau tidak mau melihat ke arah Raja Iblis Hitam yang terjebak oleh tali abadi, dan kemudian meninju perutnya. Bentak, apakah kamu memanggil semua orang ini? Huang Funan dipenuhi amarah. Ah, Raja Iblis Hitam, yang menerima pukulan Huang Funan, mengerang, lalu menyeringai, tapi terlihat jelas ada bekas darah di giginya, yang menunjukkan betapa kerasnya Huang Funan menggunakan pukulan itu. Haha, apa menurutmu kamu bisa kabur? Ada orang-orang dari klan beluga di sekitar sini. Kami selalu bersahabat dengan mereka. Tahukah kamu kenapa penjaga di sini begitu lemah? Itu karena mereka mengawasimu, jadi kami tidak perlu khawatir pencuri akan membobol masuk. Sedangkan bagimu, jika kamu menyerahkan batu roh api, kamu mungkin selamat. Kamu ingin mati. Setelah mendengar kata-katanya yang mengancam, Huang Funan langsung mengangkat tinjunya dan meninju lagi. Temperamen Huang Funan awalnya tidak terlalu baik, tetapi saat dia mengancamnya lagi dan lagi, Huang Funan merasa semakin khawatir mengeluarkan jarum perak yang tertancap di kepalanya. Tepat ketika Huang Funan hendak menyentuh jarum perak itu, pergelangan tangannya tiba-tiba digenggam oleh tangan besar lainnya. Saudara Yan, apa yang kamu lakukan? Jangan hentikan aku. Biarkan aku membunuhnya dulu untuk memuaskan kebencian di hatiku. Xiao Yan melangkah maju dan berkata perlahan kepada Huang Funan, jangan khawatir, aku serahkan masalah ini padaku. Awasi saja dia dan aku akan segera ke sana. Saat dia berbicara, Xiao Yan berjalan menuju kerumunan besar yang berkumpul di depannya. Melihat Xiao Yan berjalan mendekat, pemimpin klan Paus Putih menunjuk ke arah Xiao Yan dan berkata, lepaskan dia cepat. Dan ajari kamu untuk menyerahkan barang yang dicuri, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Karena tempat ini terletak di wilayah klan Paus Putih, maka jika Raja Iblis Hitam ingin membangun istananya sendiri di sini, ia harus menyapa penduduk klan Paus Putih, dan ia juga harus mencari suaka dari klan Paus Putih. Selama periode ini, dia telah memberi mereka manfaat yang tidak sedikit.
Dari pemimpin klan hingga wanita dan anak-anak, dia telah memberikan banyak manfaat kepada semua anggota klan. Oleh karena itu, hubungan antara Raja Iblis Hitam dan klan Paus Putih memiliki selalu sangat ramah, dan ada beberapa orang yang masuk ke tempat ini secara sengaja atau tidak sengaja, tapi mereka semua telah dibungkam oleh orang-orangnya kali ini. Ketika Xiao Yan berdiri di depan mereka, sebelum Xiao Yan dapat berbicara, dia mendengar Raja Iblis Hitam berteriak keras dari belakang, "Dia dari keluarga Xiao, mereka semua dari keluarga Xiao, pikirkanlah, mereka datang apakah ini hanya untuk berurusan denganku? Mungkin ada banyak orang dari keluarga Xiao berkumpul di pantai, hanya menunggu untuk menangkap kalian semua." Mendengar perkataan Raja Iblis Hitam, anggota klan Paus Putih tercengang, "Apakah kamu dari keluarga Xiao?" Mendengar ini, ekspresi wajah Huang Funan dan yang lainnya berubah drastis. Awalnya mereka mengira selama identitas mereka tidak terungkap, mereka masih bisa membodohi mereka, tapi sekarang lebih baik, perang mereka akan berakhir. Jika Anda tidak ingin berperang, Anda harus berperang. Kamu sebenarnya dari keluarga Xiao. Ya, aku khawatir tidak dapat menemukanmu. Karena kamu baru saja tiba di depan pintu kami, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, saudara-saudara. Xiao Yan mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan berkata, "Aku ingin tahu apakah pemimpin klanmu ada di sini." Mendengar pertanyaan Xiao Yan, pemimpin klan Paus Putih tertawa terbahak-bahak, "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu masih ingin melihat pemimpin klan kami? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu mau untuk menipu pemimpin klan kita, lalu menangkap mereka semua sekaligus. Itu ide yang bagus." Xiao Yan sangat tidak berdaya tentang hal ini, dan kemudian dia mengeluarkan sebuah benda langsung dari cincin Nana. "Kalau begitu, bisakah kamu menyangkal ini?" Melihat token emas di tangan Xiao Yan, orang-orang dari klan Beluga yang berdiri di depan tertegun sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. "Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki token pemimpin klan? Apa yang kamu lakukan terhadap pemimpin klan? Selama kamu mengenali tanda ini, aku belum melakukan apapun terhadap pemimpin klanmu. Izinkan aku memperkenalkan diriku lagi. Nama keluargaku adalah Xiao dan nama depanku adalah Yan. Memang benar aku berasal dari keluarga Xiao. Tapi aku bertanya-tanya apakah ada di antara Anda yang mengetahui hal itu beberapa tahun yang lalu, ketika Anda berperang melawan klan Paus Pembunuh, seorang manusia menyelamatkan Anda, dan kemudian Anda menganggap manusia itu sebagai dermawan terbesar klan Anda dan memberi Anda tanda pemimpin klan. Xiao Yan berkata dengan sangat tenang, "Jika tempat ini berasal dari klan Paus Pembunuh, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong. Karena itu dari klan Beluga, dia tidak perlu takut." Ketika Bai Yu pergi, dia memberikannya padanya tanda dari pemimpin klan, mengatakan bahwa jika dia menemui masalah di masa depan, dia bisa datang ke dasar laut dengan tanda ini untuk menemukan mereka, dan mereka pasti akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membantunya. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, orang-orang dari klan Paus Putih mulai berbisik dengan suara rendah. Memang, mereka semua telah mendengar tentang masalah ini. Meskipun mereka belum berpartisipasi dalam pertempuran itu pada saat itu, mereka masih mengkhawatirkan hasilnya dari pertempuran itu. Mereka semua mengetahuinya, tetapi mereka tidak tahu apakah orang yang mereka anggap sebagai dermawan adalah Xiao Yan. Melihat pemandangan dramatis ini, Raja Hitam tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan dan klan Paus Putih memiliki hubungan seperti itu. Itu salah perhitungan. Dia segera berteriak dengan keras, "Itu salah. Jangan percaya padanya. Dia dari keluarga Xiao, bagaimana kamu bisa menjadi dermawan dari keluarga Xiao? Dia pasti mengambil ini dari suatu tempat, tolong bunuh dia secepatnya." Bising. Huang Funan menggunakan tangannya sebagai pisau dan memukul bagian belakang leher Raja Iblis Hitam. Raja Iblis Hitam pingsan di tempat setelah menerima pukulan itu. Xiao Yan memegang token itu dan melanjutkan, "Saya yakin Anda dapat menilai apakah token ini asli atau tidak. Adapun identitas saya, jika Anda tidak percaya, Anda dapat menemukan pemimpin klan Anda Bai Yu dan saya dapat menghadapinya. Lihat jika apa yang saya katakan itu benar, atau Anda dapat menemukan Bai Wushuang. Apakah kamu masih mengenal Xiao Shuang?" "Tentu saja, dia dan aku masih berteman baik." Setelah mengatakan ini, orang-orang dari klan Paus Putih benar-benar ragu-ragu, karena meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi saat itu, mereka tidak tahu apakah token Xiao Yan miliknya, jadi mereka harus memilih strategi penundaan untuk sementara. Kalau tidak,
Karena Anda adalah dermawan kami harus memperlakukan Anda dengan baik. Anda dan teman Anda akan pergi ke tempat tinggal kami selama beberapa hari, dan kemudian biarkan kami menjamu Anda dengan baik sehingga kami dapat melakukan yang terbaik. Kebaikan pemilik tanah. Petik 2. Tentu saja Xiao Yan memahami arti mendasar dari kata-kata ini. Karena mereka memiliki kecurigaan, tidak ada salahnya mengkonfirmasinya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian semua. Saudara Yan, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki persahabatan yang begitu dalam dengan klan Beluga. Jika aku mengetahui hal ini, mengapa aku harus turun ke sini? Sebaiknya aku tetap di atas sana. Dengan penuh semangat sambil berjalan ke depan di bahunya. Xiao Yan menoleh padanya dan berbisik, apakah kamu lupa? Ketika saya pertama kali datang ke prefektur Changsuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di kota Kaisar Kuno, saya menggunakan nama klan Paus Putih. Mendengar perkataan Xiao Yan, Huang Funan tiba-tiba teringat akan hal itu. Dia menamparkan keningnya dan berkata, ya, bagaimana aku bisa melupakan ini? Kamu bilang kamu jelas memiliki hubungan yang baik dengan mereka, kenapa kamu tidak memberitahuku? Tadi, itu tidak membuat kami khawatir. Aku tidak tahu kalau Raja Iblis Hitam ini benar-benar bisa memanggil klan Paus Putih untuk dijadikan premannya. Selain itu, lawan kita adalah Raja Iblis Hitam, bukan klan Paus Putih. Benar, Huang Funan mengangguk dan berkata, jadi Xiao Yan dan yang lainnya untuk sementara tinggal di dasar laut. Kehidupan mereka di dasar laut bisa dikatakan nyaman dan damai, namun yang tidak mereka ketahui adalah saat ini, badai berdarah telah terjadi di pantai. Beberapa hari yang lalu, kakak Xiao dan yang lainnya menjaga pantai dengan bosan, menunggu kabar tentang Xiao Yan dan yang lainnya. Tuo She, menurutmu apakah Xiao Yan dan yang lainnya tidak akan mendapat masalah? Haruskah kita turun dan membantu mereka? Saudara Xiao melihat ke laut dan bertanya dengan sedikit cemas. Bagaimanapun, Xiao Yan dan yang lainnya telah berada di sana selama beberapa hari, dan sejauh ini belum ada kabar, yang membuatnya sedikit cemas. Beruntung Xiao Yan telah meninggalkan Tuo Shi. Turunlah agar dia dapat memiliki seseorang untuk diajak bicara, jika tidak, dia pasti sedang terburu-buru dan sudah lama terjatuh. Tidak apa-apa, kata Tuo Sheyan dengan singkat dan padat. Saudara Xiao sudah sangat akrab dengan situasi Tuo Shi yang menghargai kata-kata seperti emas. Dia hanya akan mengatakan beberapa patah kata di depan Xiao Yan, dia tidak akan mengatakan apapun jika dia bisa, terlepas dari identitasnya bagaimanapun, kepercayaan Tuo Shi pada Xiao Yan adalah sesuatu yang tidak dapat ditandinginya. Karena Tuo Shi mengatakan tidak, dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan patuh di pantai bersama Tuo Shi. Namun pada saat ini, seekor burung nasar tiba-tiba terbang di depan mereka. Melihat burung nasar yang tiba-tiba ini, saudara Xiao juga sangat terkejut. Ia mengetahui burung nasar jenis ini biasanya digunakan oleh keluarga besar untuk menyampaikan pesan mengupas. Saudara Xiao berdiri dan melepaskan ikatan kain dari kaki burung nasar, melepaskan burung nasar itu, lalu membuka kain itu. Ketika dia melihat kata-kata di kain itu, sarafnya tiba-tiba menjadi tegang. Musuh datang, waspada. Tuo She juga pergi dan melihat 8 karakter besar di kain itu. Dia melihat sekeliling dengan heran ke lingkungan yang tenang. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan bahwa memang ada beberapa orang tak dikenal yang datang ke arah mereka. Saatnya mengkhawatirkan siapa yang memberi mereka spanduk tersebut. Prioritas utama sekarang adalah menghentikan kelompok orang tak dikenal ini memasuki laut. Jadi setelah sekelompok orang ini tiba, saudara Xiao dan Tuo She mulai bertarung dengan mereka. Meskipun kekuatan orang-orang dari pihak lain tidak terlalu tinggi, karena jumlahnya yang besar, ada ratusan orang, dan kekuatan orang-orang ini sekitar itu, dari Sang Xian. Bertarung sendirian, mereka pasti tidak akan menjadi lawan dari saudara Xiao dan mereka berdua, tetapi dalam pertarungan roda ini, bahkan jika mereka kelelahan, mereka akan terbunuh. Namun mereka tahu bahwa cukup sulit bagi Xiao Yan untuk berada di dasar laut. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkan siapapun masuk ke laut lagi, sehingga mereka berdua bertempur melawan ratusan orang di pantai. Di saat yang sama, Xiao Yan dan yang lainnya di dasar laut menikmati perlakuan seperti VIP di wilayah klan Beluga. Baru setelah kedatangan Bai Yu dan yang lainnya beberapa hari kemudian, situasi ini berubah. Hei, Xiao Yan, itu benar-benar kamu. Kudengar orang-orang di bawah mengatakan bahwa kamu tinggal di antara keturunan kami. Aku masih tidak percaya,
jadi aku datang untuk melihatnya. Ternyata itu benar-benar kamu. Mendengar suara ini, Xiao Yan yang sedang duduk di dalam ruangan sambil berbicara, segera berbalik dan melihat Bai Yu memimpin beberapa orang masuk dari pintu. Melihat kedatangan Bai Yu, Xiao Yan langsung menunjukkan senyuman di wajahnya, berdiri, membuka tangannya, dan memeluk Bai Yu. Paman Yu, sudah lama tidak bertemu. Bai Yu juga memeluk Xiao Yan dan berkata dengan penuh semangat, ya, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kekuatan anakmu telah berkembang hingga saat ini. Sepertinya kamu menjalani kehidupan yang baik akhir-akhir ini. Itu masih belum cukup, jawab Xiao Yan, lalu melepaskan Bai Yu, melihat ke belakang Bai Yu, dan memeluk pria itu erat-erat. Shuang, apakah kamu di sini juga? Ya, saat aku mendengar kamu ada di sini, aku segera datang bersama pemimpin klan. Ketika anggota klan Paus Putih lainnya melihat pemandangan ini, mereka segera memahami identitas Xiao Yan. Saat ini, mereka sangat senang karena mereka tidak menggunakan kekerasan terhadap Xiao Yan, jika tidak mereka akan benar-benar menjadi anggota klan. Setelah mengenang masa lalu, Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya mulai berbisnis. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang ini hanya untuk bersenang-senang. Jika kamu punya pertanyaan, beritahu kami, mungkin kami bisa membantumu. Dihadapkan pada pertanyaan Bai Yu, Xiao Yan hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya Paman Yu, kami datang ke sini terutama untuk melacak keberadaan batu roh api. Kami mengikuti batu roh api sampai ke sini, tapi ini bukanlah lokasi terakhir. Kami ingin lewat sini dan menemukan rumah terakhir mereka. Batu roh api, ya? Aku tidak tahu banyak tentang ini, tapi aku bisa membantumu bertanya kepada orang-orang di bawah. Karena mereka sangat akrab dengan Raja Hitam, mereka pasti tahu sesuatu tentang itu. Sambil berbicara, Bai Yu menemukan orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Pemimpin klan, apakah kamu mencariku? Ya, kamu bertanggung jawab atas wilayah laut ini. Tahukah kamu kemana batu roh api akan diangkut setelah pergi dari sini? Bai Yu berkata langsung pada intinya. Mendengar pertanyaan Bai Yu, pria itu tampak sedikit ragu-ragu. Dia telah mengambil banyak barang dari Raja Iblis Hitam, dan dia sangat takut pemimpin klan akan menghukumnya karena ini. Patriark, saya tidak begitu mengetahui hal ini. Setiap kali transaksi mereka dilakukan di dalam istana, mustahil bagi saya untuk mengetahui cerita di dalamnya. Kami hanya memudahkan mereka. Saya hanya tahu bahwa orang sering datang dari atas, turun dan tinggal di sini sepanjang hari. Dan Pangeran Kegelapan akan keluar setiap 6 bulan, dan dia akan keluar selama hampir sebulan. Mengenai kemana dia pergi, aku tidak tahu, tapi dia pernah memberitahuku secara kasar ketika dia sedang mabuk. Sepertinya arahnya dia pergi ke utara, dan tidak dekat. Petik 2. Utara. Meskipun informasi yang disampaikan orang ini tidak terlalu akurat, setidaknya informasi tersebut dapat menentukan arah umum. Tampaknya jika Anda ingin mengetahui alamat spesifiknya, Anda harus menginterogasi Pangeran Kegelapan. Xiao Yan dan yang lainnya membawa Raja Iblis Hitam yang masih tidak sadarkan diri ke ruang rahasia. Ruang rahasia ini digunakan oleh klan Paus Putih untuk menginterogasi tahanan, jadi efek isolasi suaranya sangat bagus, bahkan jika ada ledakan besar di dalam, di luar Anda hanya bisa merasakan sedikit getaran di tanah. Selain itu, ini ada di laut sekarang. Sedikit fluktuasi di air laut adalah normal dan tidak akan menarik perhatian siapapun. Jadi Xiao Yan dan yang lainnya bisa melepaskannya dan bersenang-senang bertarung. Tapi meski begitu, Raja Iblis Hitam ini benar-benar pria yang tangguh. Dia disiksa oleh Xiao Yan dan yang lainnya selama hampir 1 jam, tapi dia tetap menolak untuk melepaskannya lokasi batu roh api sebelumnya. Sekarang mari kita bicarakan. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memikirkan hal lain, tapi dia hanya mengertakkan gigi dan menolak untuk melepaskannya. Faktanya, Raja Iblis Hitam ini memiliki beberapa kesalahan perhitungan. Dia tidak pernah berpikir untuk menyerahkan lokasi batu roh api kepada Xiao Yan sebelumnya, tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya melarikan diri, jadi mereka berani dengan murah hati menyerahkan batu roh api kepada Xiao Yan, tapi dia tidak menyangka hal itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia kehilangan istri dan pasukannya. Karena batu roh api tidak lagi kembali, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunda dan menunggu bala bantuan. Dalam hal ini, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup batu roh api,
dia juga telah kehilangan batu roh api. Jika dia membocorkan rahasia organisasi, 10 nyawa pun tidak akan cukup baginya untuk mati. Huang Funan perlahan-lahan memahami pikiran kecilnya. Awalnya, Huang Funan mengira dia adalah orang lemah yang bersedia mengatakan apapun untuk bertahan hidup. Namun kemudian, mereka mengancamnya dengan kematian, dan dia tidak takut, bahkan jika belalang itu pergi kepalanya hanya berjarak 1 langkah, dan dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Baru pada saat itulah Huang Funan mengetahui keseluruhan ceritanya. Mengapa kamu masih berharap seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu? Bahkan jika seseorang datang untuk menyelamatkanmu, jangan lupa bahwa ada orang-orang dari klan Beluga di sekitar sini, dan berdasarkan hubungan kita dengan klan Beluga, mereka akan melakukannya, pasti membantu kami. Anda tidak hanya tidak bisa mendapatkan batu roh api kembali, tetapi Anda juga akan kehilangan nyawa Anda. Bahkan jika Anda melarikan diri secara kebetulan, Anda mungkin tidak akan hidup lama. Coba pikirkan, jika batu roh api hilang karena kejahatan sebesar itu, apakah orang-orang di atas Anda akan tetap membiarkan Anda hidup di dunia ini? Ada 2 jalan di hadapanmu sekarang. Yang pertama adalah kamu terus melawan, dan sebelum bala bantuanmu tiba, kami akan segera mencabut jarum perak dari kepalamu dan membiarkanmu segera mati. Salah satunya adalah Anda bekerja sama dengan kami dan memberitahu kami semua yang Anda ketahui. Kami dapat membantu Anda menciptakan ilusi bahwa Anda sudah mati, dan kemudian Anda dapat tetap anonim dan terus menjalani hidup bahagia. Tentu saja, mungkin ada cara lain, yaitu Anda diselamatkan oleh bala bantuan Anda, dan kemudian kembali ke organisasi Anda, bersalah karena kehilangan batu roh api, dan akhirnya disiksa sampai mati oleh atasan Anda. Jalan ini hanya ada 3, mau pilih yang mana? Anda memutuskan sendiri. Petik 2. Kata-kata Huang Funan membuat Raja Iblis Hitam terdiam. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan batu roh api kembali, dia pasti akan mati mendengar apa yang dikatakan Huang Funan. Sepertinya ya, dengan keberadaan klan Paus Putih, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan kembali batu roh api, tetapi apakah perlu bekerja sama dengan Xiao Yan dan yang lainnya seperti ini? Bagaimana jika dia menceritakan semuanya dan berakhir mati? Tepat ketika Pangeran Kegelapan ragu-ragu, terdengar ketukan cepat di pintu. Xiao Yan membuka pintu dan melihat Bai Yu berdiri di depan pintu dengan panik. Xiao Yan, keluarlah sebentar. Xiao Yan mengikuti Bai Yu keluar kamar dan bertanya dengan bingung, Paman Yu, ada apa? Apa yang terjadi? Apakah masih ada orang lain yang tersisa di pantai? Xiao Yan mengangguk, iya, kakak Xiao dan Tuo dia sedang menunggu kita di pantai. Itu benar? Bai Yu tampak seperti dia tiba-tiba menyadarinya, dan kemudian melanjutkan, saya baru saja menerima pemberitahuan dari seseorang di bawah bahwa ada perkelahian di pantai, jadi saya datang ke sini untuk bertanya kepada Anda. Berkelahi? Apa terjadi sesuatu di atas sana? Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa sedikit panik dan hendak berenang di atas sana. Bai Yu meraihnya dan berkata, Xiao Yan, tenang, jangan cemas. Aku mendengar dari orang-orang di bawah bahwa pertempuran hampir berakhir. Temanmu pasti baik-baik saja. Selain itu, jika sesuatu benar-benar terjadi, itu hanya kamu. Bagaimana menurut Anda? Bisakah Anda membalikkan keadaan? Kata-kata Bai Yu membuat Xiao Yan langsung tenang. Dia diselamatkan dari atas, tapi dia masih tidak bisa menghentikan interogasi Tuan Hitam. Jadi dia masuk dan memanggil si Kong Ming keluar, selama dia tidak bertemu dengan jubah hitam misterius dari sebelumnya. Orang seharusnya tidak mempunyai banyak masalah. Jadi Xiao Yan dan si Kong Ming berdiri di belakang pemimpin klan Beluga, dan dia segera mengirim mereka ke pantai. Begitu sampai di darat, Xiao Yan sangat terkejut saat melihat pemandangan di tepi pantai. Saya melihat pantai yang semula bersih dan rapi kini dipenuhi mayat. Pantai di bawah pantai telah diwarnai merah, dan bau darah menyebar ke seluruh pantai. Saat ini, pantai tampak seperti rumah jagal sebelumnya benar-benar hilang. Ada mayat manusia di mana-mana di pantai. Sekilas, Xiao Yan tidak melihat kakak Xiao dan Tuo Shi. Saudara Xiao, Tuo Shi. Xiao Yan berteriak dan segera melompat ke pantai, mencari mereka berdua di antara banyak mayat. Mengapa seperti ini? Xiao Yan merasa sangat panik dan menyesal saat ini. Dia seharusnya tidak membawa semua orang ke laut. Dia seharusnya meninggalkan beberapa orang lagi di pantai. Tidak akan seperti ini. Sekarang aku hanya berharap kakak Xiao dan Tuo Shi akan baik-baik saja. Xiao Yan dan Tuo dia mencari saudara Xiao satu persatu di pantai, dan akhirnya menemukan mereka berdua dalam genangan darah.
Mereka berdua terjatuh saling membelakangi tanah. Ada luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka, kulit mereka terkelupas, dan darah mengalir keluar. Warna asli pakaian mereka tidak lagi terlihat, dan ada juga noda darah di bawah tubuh mereka. Ini menunjukkan apa yang mereka alami sebelumnya. Saudara Xiao, Tuoshe, melihat mereka berdua, Xiao Yan segera berlari mendekat, membantu mereka berdiri, meletakkan tangannya di punggung mereka, dan nafas yang kuat memasuki tubuh mereka. Setelah beberapa lama, Xiao Yan akhirnya melepaskan tangannya, menyeka keringat di dahinya, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ini hanya kehilangan banyak darah dan dehidrasi." Saat Xiao Yan pertama kali melihat mereka berdua, dia sangat takut mereka telah mati. Melihat ratusan mayat di pantai, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas melihat kekuatan kedua orang ini hampir 100 orang. Sungguh suatu keajaiban dia bisa selamat. Kemudian, Xiao Yan dan yang lainnya membawa saudara Xiao dan yang lainnya kembali ke dasar laut. Meskipun identitas saudara Xiao membuat orang-orang dari klan Paus Putih sangat tidak puas, karena wajah Xiao Yan dan persetujuan dari pemimpin klan, orang-orang di bawahnya mereka secara alami, orang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di sini, Xiao Yan dan Si Kong Ming menyembuhkan saudara Xiao, dan di sana, Huang Funan akhirnya membuat kemajuan. Saudara Yan, saya bertanya. Begitu Huang Funan mendengar berita itu, dia langsung berlari keluar dengan penuh semangat. Begitu dia keluar, dia melihat Bai Yu dan yang lainnya berkumpul di sekitar pintu ruangan lain, sepertinya sedang berdebat tentang sesuatu. Pemimpin klan, bukan berarti kamu tidak mengetahui kebencian antara keluarga Xiao dan kami. Bagaimana kami bisa menerima orang-orang dari keluarga Xiao? Artinya, jika kita menganggap Xiao Yan sebagai dermawan, itu karena dia telah menyelamatkan kita dan baru saja bergabung dengan keluarga Xiao. Tangannya tidak berlumuran darah rakyat kita. Kita bisa mengenalinya, tapi Xiao ini adalah berbeda. Kami juga tidak bisa menerimanya. Dia telah membunuh banyak orang kita sebelumnya. Apakah kamu lupa, pemimpin klan? Tetua Agung terakhir mati di tangannya. Selain itu, banyak anggota klan juga mati di tangannya. Bagaimana kita bisa berpura-pura menutup mata sambil mengawasi kita? Musuh tiba di depan pintu. Pemimpin klan, kamu adalah pemimpin klan kami. Kamu harus mempertimbangkan kami. Kebencian antara kami dan keluarga Xiao tidak bisa dihilangkan hanya karena Xiao Yan. Pemimpin klan, buatlah keputusanmu. Jangan ragu lagi. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan, jadi kenapa aku tidak memikirkannya? Tapi pernahkah kamu berpikir untuk membunuh Xiao? Maka Xiao Yan pasti akan berselisih dengan kita. Xiao Yan menyelamatkan hidupku, dan bahkan menyelamatkan kita semua. Dia adalah anggota klan dermawan, dan dia juga murid dermawannya. Kalau begitu, apakah kita akan membiarkan keluarga Xiao menindas kita tanpa melawan? Siapa aku? Siapa di sana? Bai Yu baru saja melanjutkan berbicara dengan akurat ketika dia tiba-tiba merasakan aura aneh mendekat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Mendengar pertanyaan Bai Yu, semua orang berbalik untuk mencari orang-orang yang mencurigakan di sekitar mereka. Anggota klan beluga semuanya tinggi dan kekar, dan Huang Funan kurus menyelinap di antara mereka. Mereka semua dengan sadar memberi jalan baginya untuk sampai ke sisi Bai Yu. Bai Yu juga melihat Huang Funan di tengah kerumunan. Saat dia melihat Huang Funan, wajahnya menjadi sangat jelek. Sial, dia hanya bertengkar dengan mereka dan tidak menyadari kapan Huang Funan datang. Huang Funan hanya berdiri di sana dengan linglung. Dia belum menyadari apa yang baru saja dia dengar. Apakah mereka berbicara tentang membunuh saudara Xiao? Keduanya saling memandang seperti ini selama beberapa detik, tetapi beberapa detik ini tidak diragukan lagi sangat memalukan, dan juga detik-detik yang mematikan. Huang Funan bisa merasakan aura pembunuh yang kental datang dari sekeliling hanya dengan berdiri di sana. Apakah kamu ingin membunuhku? Pertempuran akan segera pecah, dan Bai Yu tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya untuk sesaat. Kebencian terhadap keluarga di satu sisi, dan kebaikan Xiao Yan di sisi lain membuatnya sangat malu pertama bereaksi. Dia tersenyum sedikit dan memandang. Dia memandang Bai Yu dan berjalan mendekat. Saat dia baru saja mengangkat kakinya, aura pembunuh di sekelilingnya menjadi semakin kuat, seolah dia bisa dibunuh seketika hanya dengan satu perintah. Jantung Bai Yu berdebar kencang saat ini, dan dia selalu merasa bersalah sebagai pencuri.
Saya melihat Huang Funan berjalan langsung ke sisi Baiyu, pemimpin klan, di mana saudara Yan. Saya akhirnya bertanya, Raja Iblis Hitam telah setuju untuk bekerja sama dengan kami. Saya ingin memberitahu saudara Yan beritanya. Saya tidak tahu apakah dia ada di sini sekarang, di mana. Sudut mulut Baiyu bergetar tanpa disadari, lalu dia berkata kepada Huang Funan, selamat, Xiao Yan ada di ruangan ini sekarang, tapi dia sedang menyembuhkan kedua temanmu. Kamu bisa memberitahunya setelah mereka keluar. Penyembuhan. Siapa yang terluka? Huang Funan bertanya dengan heran. Dua teman yang kamu tinggalkan di pantai. Saudara Xiao, Tuo She, apakah mereka terluka? Bagaimana mereka bisa terluka? Apakah mereka terluka parah? Huang Funan telah melupakan apa yang baru saja terjadi, dan pikirannya dipenuhi dengan keselamatan saudara Xiao dan mereka berdua. Yu bertanya dengan keras. Baiyu sedikit bingung dengan ledakan kegembiraan Huang Funan yang tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan berkata, saya belum melihat situasi spesifiknya. Saya hanya mendengar dari orang-orang di bawah bahwa mereka berlumuran darah ketika mereka dibawa kembali. Sekarang Xiao Yan memberi mereka, perlakukan mereka, jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja selama Xiao Yan ada di sini. Setelah mendengar ini, Huang Funan hanya bisa mengangguk, ya, dengan saudara Yan di sini, mereka akan baik-baik saja, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Melihat ekspresi Huang Funan, Baiyu dengan cepat mengedipkan mata pada orang-orang di sekitarnya dan menyuruh mereka untuk segera bubar. Meskipun semua orang tidak mau melakukannya, dengan Huang Funan di sini, mereka tidak punya pilihan selain pergi sementara toh. Mungkin pergi, jadi masa depan masih panjang. Setelah semua orang bubar, Baiyu memandang Huang Funan yang sedang menunggu dengan cemas di depan pintu, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berjalan ke arahnya dan menepuk bahunya. Huang Funan, ikut aku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ekspresi Huang Funan terkejut setelah mendengar ini, dan ekspresinya kembali normal. Dapat dikatakan bahwa sebagian dari penampilan sebelumnya adalah palsu, tetapi kekhawatirannya terhadap Brother Xiao dan keduanya tidak palsu. Baiyu setelah memintanya untuk berbicara sendirian, Huang Funan tahu apa yang ingin dikatakan Baiyu, jadi dia mengikutinya. Setelah masuk ke sebuah ruangan, Baiyu berkata langsung pada intinya, Huang Funan, apakah kamu mendengar percakapan kita tadi? Meskipun kata-kata ini adalah pertanyaan, tidak ada keraguan dalam nada suara Baiyu. Huang Funan mengangguk, menunjukkan bahwa dia memang telah mendengar sesuatu. Kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Mereka semua ingin aku membunuh Xiao Xiao. Kamu juga harus tahu sedikit tentang dendam antara kami dan keluarga Xiao, tapi kurasa kamu tidak tahu banyak. Aku akan memberitahumu dari awal sekarang. Itu sudah lama sekali, ketika aku bukan pemimpin klan Paus Putih. Di sisi lain, di bawah perawatan bersama Xiao Yan dan Si Kongming, saudara Xiao bangun lebih dulu. Meskipun dia terluka lebih parah daripada Tuo Shi, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Tuo Shi. Jadi kemampuan penyembuhan dirinya sangat baik, juga menjadi lebih kuat dari dia. Saudara Xiao perlahan membuka matanya, dan yang dilihatnya adalah atap yang terbuat dari tulang putih. Saudara Xiao, apakah kamu sudah bangun? Saudara Xiao berbalik dan melihat Xiao Yan duduk di samping tempat tidur dan bertanya, di mana saya? Xiao Yan berseru, itu di dasar laut. Kamu terluka dan tidak punya tempat tujuan, jadi aku harus membawamu kembali ke dasar laut. Ini adalah wilayah keluarga Paus Putih. Sangat aman. Begitu mendengar kata, klan beluga, kakak Xiao segera berjuang untuk bangun. Cepat, kirimkan aku. Cepat, cepat. Saat dia mengatakan itu, saudara Xiao memegang lengan Xiao Yan dan hendak bangun dari tempat tidur. Namun, karena tubuhnya terlalu lemah, dia tiba-tiba terangkat ke tanah telah jatuh ke tanah. Melihat kakak Xiao seperti ini, Xiao Yan tiba-tiba teringat bahwa sepertinya ada dendam antara keluarga Xiao dan klan Paus Putih, tapi dia tidak mengetahui situasi spesifiknya. Dia mendukung kakak Xiao dan menghiburnya, saudara Xiao, ini oke, aku dan aku berteman dengan kepala keluarga Paus Putih. Demi aku, mereka tidak akan mempermalukanmu. Selain itu, kami hanya meminjam tempat mereka untuk sementara, dan kami akan pergi segera setelah kami pulih. Tidak akan ada masalah, jadi kamu bisa istirahat dan memulihkan diri. Saya pikir saudara Xiao akan berbaring dan memulihkan diri setelah mendengarkan kata-katanya, tetapi siapa yang tahu bahwa saudara Xiao menoleh dan menatap Xiao Yan dengan mata tajam.
Apa yang kamu tahu? Jika mereka tahu aku di sini, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk membunuhku. Mungkin untuk membungkammu, mereka akan membunuh kalian semua. Ayo, bawa aku keluar dari sini dan cari tempat diturunkan saja aku. Selama aku tidak ada, mereka tidak akan berurusan denganmu. Xiao Yan sedikit tidak setuju dengan apa yang dikatakan saudara Xiao, ini tidak terlalu serius. Saya juga anggota keluarga Xiao. Lihat, mereka tidak melakukan apapun terhadap saya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kamu, kakak Xiao memandang Xiao Yan yang keras kepala dan tidak bisa menahan nafas, lalu menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti, segalanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saudara Xiao tanpa daya didukung oleh Xiao Yan dan duduk di tempat tidur. Menyentuh kulit halus paus pembunuh di tempat tidur, saudara Xiao tenggelam dalam kenangan yang mendalam. Masalah ini harus dimulai bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, keluarga Xiao dan keluarga Beluga adalah kekuatan di darat dan yang lainnya adalah penguasa di laut. Mereka seharusnya tidak saling mengganggu, tapi suatu saat karena beberapa alasan, terjadi perselisihan karena masalah kecil, dan orang-orang di bawah mulai berkelahi satu sama lain. Kedua belah pihak terluka ringan. Hal ini terjadi pada saya saat itu. Ketika saya masih tegak, muda dan bertenaga, dan kekuatan saya berkembang pesat, saya bisa dikatakan sebagai harapan masa depan keluarga Xiao, dan saya bahkan dikenal sebagai pemimpin keluarga Xiao. Menjadi seorang jenius yang langka dalam 100 tahun dan memiliki banyak aura di sekitarku pasti membuatku merasa bangga dan sombong. Tapi setelah aku pergi ke sana, aku menghajar mereka semua tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan yang memulai masalahnya adalah pemukulan ini. Setelah dipukul, mereka tidak yakin, jadi mereka memanggil anggota suku yang kuat, jadi saya mulai berdebat dengan mereka, dan selama perdebatan ini, saya secara tidak sengaja memukulinya sampai mati. Mereka meminta pertanggungjawabanku atas hal ini dan mengirim orang untuk memburuku. Aku sangat marah sehingga aku membunuh semua orang yang mereka kirim. Setelah klan Paus Putih mengetahui hal ini, mereka mengerahkan seluruh klan untuk datang membunuhku. Tentu saja, keluarga Xiao ingin melindungiku, jadi kedua belah pihak mulai berkelahi perang skala besar, kedua belah pihak menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai penyebab insiden ini, saya tentu saja berada di garis depan dalam masalah ini. Banyak anggota klan Beluga yang tewas di tangan saya, termasuk para tetua agung mereka semuanya dibunuh oleh saya. Dalam pertempuran itu, kami berdua menderita banyak korban. Sejak itu, perseteruan antara keluarga Xiao dan keluarga Paus Putih telah terjadi. Serangkaian hal terjadi kemudian, dan saya hampir berselisih dengan keluarga Xiao sendiri. Mereka semua punya terlalu banyak waktu untuk mengurus diri sendiri, apalagi memulai perang dengan klan Paus Putih. Selain itu, kehilangan keluarga Beluga juga sangat serius, sehingga kedua keluarga kami telah menghabiskan masa damai yang begitu lama. Meski di permukaan tampak tenang untuk sementara, namun tidak ada yang melepaskan dendam di hati mereka. Sekarang mereka melihat demi wajahmu, kamu mungkin untuk sementara waktu menoleransi kesembuhanku di sini, tapi dendam di antara kita telah lama mengakar dan tidak bisa diselesaikan hanya olehmu. Sekarang kamu tahu kenapa aku memintamu untuk mengirimku pergi secepatnya mungkin, kan? Petik 2. Setelah mendengarkan perkataan saudara Xiao, Xiao Yan merenung dalam-dalam. Sebelumnya, dia hanya mengira bahwa konflik antara keluarga Xiao dan klan Paus Putih hanyalah konflik kepentingan seandainya dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan konflik antara kedua pihak. Sekarang sepertinya dia berpikir terlalu sederhana. Bagaimana bisa begitu banyak nyawa manusia terhapus hanya dengan satu kata permintaan maaf? Apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan konflik ini? Xiao Yan bertanya dengan sedikit datar. Keluarga Xiao adalah keluarganya, dan keluarga Paus Putih adalah temannya, siapapun akan bahagia. Aduh, kakak Xiao menghela nafas panjang. Namun dengan banyaknya nyawa manusia yang tergeletak, bagaimana bisa begitu mudah untuk melakukan rekonsiliasi? Jika mereka memiliki dendam yang mendalam terhadapmu, bukankah kamu berada dalam bahaya sekarang? Xiao Yan tiba-tiba mengerti cepat. Kirim pergi. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan menjemput kakak Xiao dan berjalan keluar pintu, tetapi begitu dia sampai di pintu, Xiao Yan berhenti lagi. Tidak, jika kita pergi begitu saja, akan menjadi hati yang jahat jika menilai seorang pria sejati. Bagaimana jika mereka tidak memiliki niat sama sekali? Bukankah tidak sopan jika kita melakukan ini?
Mendengar Xiao Yan berbicara pada dirinya sendiri, saudara Xiao pun mengangguk. Memang, dia hanya memikirkan masalah ini dari sudut pandangnya sendiri dan tidak memperhitungkan wajah keluarga Paus Putih. Melakukan hal itu hanya akan membuat keduanya konflik di antara mereka semakin dalam. Kalau begitu, kembalikan aku dulu. Sebelum mereka melakukan apapun, jangan bertindak gegabah. Ngomong-ngomong, beri aku waktu untuk pulih dari cederaku. Saat itu, bahkan jika mereka ingin berurusan denganku, itu tidak akan terjadi mudah. Kata saudara Xiao. Xiao Yan mengembalikan kakak Xiao ke tempat tidur. Dia awalnya ingin bertanya kepadanya apa yang terjadi di pantai sebelumnya, tetapi melihat penampilan lemah kakak Xiao, dia menelan kembali kata-kata yang sampai ke mulutnya. Di sisi lain, Huang Funan juga berpikir keras setelah mendengarkan cerita yang diceritakan Bai Yu kepadanya. Memang konflik antara kedua pihak sangat sulit untuk disesuaikan juga menderita. Terluka, jika itu dia mungkin tidak akan melepaskan kesempatan emas seperti itu. Sekarang masyarakat begitu heboh sehingga saya tidak punya pilihan. Demi Xiao Yan dan dermawan saya hanya bisa menenangkan emosi mereka untuk sementara, tapi saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi di masa depan. Bai Yu berkata tanpa daya bahwa meskipun dia adalah pemimpin klan, dia tidak memiliki keputusan akhir dalam banyak hal sendirian. Selain itu, jika Xiao Yan tidak ada di sini, dia pasti ingin membunuh Xiao Xiao dengan tangannya sendiri. Namun, dibandingkan membunuh Xiao Xiao, Bai Yu merasa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menyelesaikan dendam dengan keluarga Xiao. Alangkah baiknya jika permusuhan bisa diubah menjadi persahabatan. Dimengerti, Huang Funan juga memahami situasi ini dengan sangat baik, tetapi pemahaman adalah pemahaman. Dia tidak akan pernah setuju jika mereka melakukan apapun terhadap saudara Xiao. Kalau begitu saya akan menemui saudara Yan untuk membahasnya. Jika kita bisa menyelesaikannya dengan damai, kita akan melakukannya. Cobalah yang terbaik untuk menyelesaikannya dengan damai. Petik 2. Oke, kalau begitu terserah kamu. Di sini, sebelum Huang Funan sempat pergi ke Xiao Yan untuk mendiskusikannya, di sana, kelompok pembunuh pertama telah menyelinap ke ruangan tempat saudara Xiao berada. Orang-orang dari klan Paus Putih bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan pernah menggunakan rakyatnya sendiri untuk membunuh orang. Bahkan jika pemimpin klan akan menyalahkan mereka setelahnya, mereka tidak bisa membiarkan kesempatan besar ini sia-sia. Jadi, mereka memanfaatkan statusnya dan menyuap beberapa belut listrik melalui paksaan dan bujukan. Belut listrik jenis ini berbeda dengan belut listrik biasa, ukurannya pendek dan sangat cepat dengan itu, dan belut listrik jenis ini adalah belut listrik yang beracun. Tubuhnya secara otomatis akan mengeluarkan sejenis racun dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Ia memiliki duri di sekujur tubuhnya ke dalam duri tersebut. Tusuk bagian atas tubuh, lalu keluarkan listrik untuk melumpuhkan saraf orang tersebut, lalu gunakan tubuh yang berisi racun untuk menggaruk daging lawan. Racun tersebut akan masuk ke tubuh musuh melalui luka, musuh akan mati, dan racunnya juga dapat digunakan sebagai alat serangan. Namun jumlah racunnya terbatas, dan dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk memproduksinya kembali setelah sekali pakai. Oleh karena itu, mereka umumnya tidak akan menggunakannya sampai saat kritis. Untuk mengajak mereka mengambil tindakan, anggota klan Beluga telah membayar banyak uang. Sebagai imbalannya, mereka bersumpah untuk membunuh saudara Xiao. Saat ini, saudara Xiao masih tenggelam dalam penyembuhan. Si Kong Ming, yang melindunginya di kamar, telah keluar. Sekarang hanya Xiao Yan dan Tuo Xi, yang baru saja bangun, yang tersisa tentang mereka. Apa yang terjadi di pantai? Lalu menurutmu siapa yang memberimu sepotong kain itu? Xiao Yan bertanya dengan bingung setelah mendengar ini. Jika kain itu tidak memberitahu Tuo Xi dan mereka berdua sebelum kedatangan musuh, hasilnya akan sangat buruk, bahkan lebih buruk dari sekarang. Sungguh tragis, bahkan mungkin nyawanya akan hilang. Tuo Xi menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Saya tidak mengenali tulisan tangan di potongan kain itu. Coba lihat dan lihat apakah Anda mengenalinya. Sambil berkata begitu, Tuo Xi mengeluarkan potongan kain itu dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengambil potongan kain itu dan melihatnya. Dia merasa kata-kata di kain itu sangat familiar, kata ini. Petik 2. Ada apa dengan kata ini? Tahukah kamu? Tuo Xi bertanya dengan heran. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, kata ini, terlihat mirip dengan kata tuanku.
Tuanmu. Xiao Yan mengangguk dan terus melihat ke spanduk dan berkata, ya, itu adalah guru yang saya sembah ketika saya di Yundingmen, dan dia juga guru pertama saya. Kata-katanya sangat mirip dengan kata ini. Kalau begitu maksudmu tuanmu mengingatkan kami. Tuo dia menebak dan berkata, jika itu adalah Xiao Yan dan tuannya, maka masalah ini akan dijelaskan. Tapi siapa tahu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tidak, itu tidak mungkin tuanku. Jangan katakan bahwa dengan kekuatan dan status tuanku, tidak mungkin memiliki burung nasar pembawa pesan tingkat tinggi. Katakan saja kata ini, memang seperti itu, tapi bukan dia. Itu ditulis oleh tangannya sendiri. Sekilas kaligrafinya memang terlihat sangat mirip dengan miliknya murid, tentu saja saya sangat mengenalnya. Saya tahu bahwa dia mempunyai kebiasaan dalam menulis, dan kebiasaan ini tidak bisa ditiru oleh orang luar, jadi karakter ini pasti tidak ditulis olehnya. Tapi kalau dia tidak menulisnya, lalu kenapa kaligrafinya mirip sekali dengan miliknya? Menurutmu, kekuatan dan statusnya tidak tinggi, lalu kenapa orang ini secara khusus meniru kaligrafinya? Dia merasa masalah itu menjadi semakin membingungkan. Aku juga tidak tahu. Aku sudah lama tidak mendengar kabar dari tuanku. Dia berkata bahwa dia membawa kakak-kakakku dalam perjalanan mengembara, dan aku tidak pernah melihatnya lagi sejak itu, raut kesedihan di wajahnya. Ia menanyakan keberadaan tuannya, namun tidak ada kabar. Apalagi tulisan tangan itu hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang telah mengamatinya dengan cermat, jadi siapa orang ini? Tepat ketika Xiao Yan sedang bermeditasi, telinga Tuoshe tiba-tiba bergerak, matanya menatap ke depan dengan mata membara, lalu dia merendahkan suaranya dan berkata, Xiao Yan, apakah kamu mendengar sesuatu? Setelah mendengar ini, Xiao Yan segera mengesampingkan pikirannya dan mendengarkan. Begitu telinganya bergerak, tangannya segera keluar, dan seberkas api sungguhan keluar dari tangannya. Kemudian hanya terdengar suara kecil, tusukan. Xiao Yan tanpa sadar memutar tubuhnya ke samping, dan melihat cahaya putih berkedip di depan matanya. Melihat ke tempat tidur tempat Tuosi berbaring sebelumnya, ada tulang putihnya sekarang menjadi gelap gulita, dan dia menoleh untuk melihat sumber cahaya putih, hanya untuk melihat seekor ikan kecil seukuran jari berjuang terus-menerus dikelilingi oleh apinya. Ini, belut listrik beracun. Sekilas Xiao Yan mengenali jenis ikan tersebut, terutama karena garis-garis khusus di tubuhnya yang membuat Xiao Yan sulit mengenalinya. Ini adalah belut listrik beracun. Tubuhnya dapat langsung mengeluarkan guntur dan kilat, dan itu dapat membunuh orang dengan level yang sama. Manusia langsung disetrum sampai mati. Orang berlevel tinggi dapat melumpuhkan sementara orang yang tersengat listrik meskipun mereka tidak disetrum sampai mati. Kemudian mereka menggunakan racun yang mereka bawa untuk meracuni orang tersebut sampai mati. Apa yang lebih mengerikan lagi adalah racun di tubuh mereka bisa mengikuti mereka. Guntur dan kilat dilepaskan secara bersamaan, menyebabkan orang yang terkena langsung keracunan hingga mati. Namun umurnya relatif pendek, biasanya hanya 3-500 tahun, sehingga ruang untuk peningkatan kekuatannya juga sangat terbatas. Dari pola belut listrik beracun ini, kita dapat melihat bahwa usianya seharusnya sekitar 400 tahun kekuatan setara dengan manusia, jadi kita harus berhati-hati. Hanya saja ikan jenis ini biasanya bersembunyi di karang dan jarang keluar sendirian. Petik 2. Bagaimana jika seseorang melakukannya dengan sengaja? Tuosi melirik keluar dan berkata dalam-dalam. Tentu saja Xiao Yan mengerti maksud Tuosi. Tidak akan ada orang lain selain klan beluga yang bisa membiarkan belut listrik beracun itu masuk. Tapi dia tidak menyangka pembunuhan akan terjadi begitu cepat. Aku ingin melepaskan kakak Xiao. Xiao Yan melambaikan telapak tangannya yang besar, dan penutup pelindung transparan menutupi broter Xiao dan Tuosi. Tuosi baru saja bangun, dan tubuhnya sudah lemah melawan belut listrik beracun. Tugas itu diserahkan kepada Xiao Yan. Belut listrik beracun ini sangat cepat, dan akan hilang jika tidak hati-hati. Namun, seperti semua ikan, ia memiliki kelemahan yang fatal, yaitu takut api. Jadi Xiao Yan memasang banyak terowongan api di 3 lantai di dalam dan di luar ruangan untuk mencegah mereka mendekati saudara Xiao. Meskipun perisai pelindung dapat menahan beberapa serangan, ia tidak dapat sepenuhnya menahan belut listrik, jadi Xiao Yan masih tidak bisa menganggap entengnya. Dia berdiri di pinggiran perisai pelindung, melihat nyala api di depannya dan guntur serta kilat yang terhalang olehnya. Yang terdengar di telinganya adalah raungan yang datang dari api dari waktu ke waktu. Bantulah menggelengkan kepala dan menghela nafas.
Kegigihan belut listrik beracun ini, entah apa manfaat yang mereka peroleh dari klan beluga, yang bisa membuat mereka begitu putus asa. Tepat ketika Xiao Yan mengagumi perilaku belut dan mengingat listrik beracun yang bergegas ke dalam api, cahaya putih melintas di matanya. Xiao Yan segera menoleh untuk melihat, dan melihat sambaran petir melewati lapisan api dan langsung menuju ke sana. Serang kakak Xiao yang ada di dalam perisai pelindung. Tidak baik. Xiao Yan segera melompat dan mengejar cahaya putih itu. Tidak, tidak, yang terdengar hanyalah suara gemuruh yang keras dan suara, tong, jatuh ke tanah melihat ke dalam penutup pelindung. Saya melihat seseorang jatuh ke tanah di samping tempat tidur tempat saudara Xiao sedang bermeditasi. Xiao Yan. Tuo She segera berlari menuju Xiao Yan dari seberang dan membantu Xiao Yan berdiri yang terjatuh ke tanah. Ternyata di saat kritis itu, Xiao Yan tidak bisa lagi menghentikannya, sehingga ia harus menerkam dengan tubuhnya Xiao memblokir serangan fatal ini. Biasanya, Xiao Yan pasti tidak akan terlalu gugup. Lagi pula, dengan kekuatan kakak Xiao, meski dia terkejut, dia masih bisa menahan petir dengan kekuatannya sendiri di bawah. Bahkan jika dia hanya terkejut, konsekuensinya akan serius. Jadi Xiao Yan menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir pukulan pada saudara Xiao. Xiao Yan, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Tuo dia membantu Xiao Yan berdiri dan bertanya dengan cemas. Xiao Yan, yang tersengat listrik, berbaring di pelukan Tuo Shi, menggelengkan kepalanya yang pusing, melebarkan matanya, dan bertanya pada Tuo Shi, kakak Xiao, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, dia baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Tuo Shi bertanya dengan sedikit cemas. Seperti kata pepatah, kepedulian menyebabkan kekacauan. Dia hanya mengkhawatirkan cedera Xiao Yan, tapi lupa bahwa dia sendiri memiliki tubuh yang kebal semua racun, ditambah keahliannya selain api adalah guntur dan kilat. Xiao Yan meraba tubuhnya. Selain merasa sedikit mati rasa, dia tidak merasakan apa-apa lagi. Dia menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, aku hanya sedikit mati rasa karena listrik. Aku tidak menyangka listrik belut listrik akan mati rasa, jadilah sangat kuat, bahkan aku, seorang pemain petir, tidak dapat menahannya. Itu memang belut listrik beracun yang dapat langsung menyetrum makhluk abadi. Mendengar bahwa Xiao Yan masih berpikir untuk menggoda belut listrik, Tuo She tahu bahwa dia baik-baik saja, jadi dia membantunya bangkit dari tanah, melihat api besar di depannya, dan mau tidak mau bertanya, sungguh api yang ganas, bagaimana itu bisa dilakukan? Bagaimana belut listrik beracun itu bisa masuk? Saat dia berbicara, dia melihat melalui lapisan api sekelompok belut listrik beracun bergegas menuju api. Masing-masing dengan cepat terpanggang menjadi arang oleh api panas, sementara belut listrik di belakang mereka menginjak mereka maju satu persatu. Adegan ini membuat Xiao Yan dan Xiao Yan membuka mulut. Belut listrik beracun ini tidak takut mati, bukan? Apakah kamu rela mati seperti ini hanya untuk membunuh saudara Xiao? Semangat macam apa ini? Dalam sekejap mata, belut listrik beracun ini dipanggang oleh beberapa api, dan hanya tersisa dua. Dan dua belut listrik beracun ini, yang menginjak mayat teman yang tak terhitung jumlahnya, berhasil tiba di depan Xiao Yan dan yang lain, sementara Xiao Yan dan Xiao Yan masih tenggelam dalam keterkejutan akibat gerakan ini. Kedua belut listrik beracun ini, yang telah melalui banyak kesulitan dan bahaya, sudah bersiap untuk melancarkan serangan terkuat mereka. Ledakan. Saat ini, pintu kamar Xiao Yan tiba-tiba dibuka, dan yang terlihat adalah wajah cemas Huang Funan dan wajah Bai Yu yang penuh keterkejutan. Melihat pemandangan ini, Bai Yu secara alami tahu apa yang telah terjadi. Orang-orang ini berani melakukan hal seperti itu di belakang punggungnya, dan berseru dengan keras. Mengaum. Gelombang suara yang memekakkan telinga keluar dari mulut Bai Yu. Gelombang suara ini tidak terdengar abnormal di telinga manusia monster di laut. Ini adalah serangan yang lebih efektif daripada skill bertarung apapun, terutama bagi monster dengan garis keturunan lemah. Dan belut listrik beracun memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat lemah. Jika bukan karena listrik dan racun yang mereka bawa, mereka pasti sudah dimakan oleh monster lain sejak lama. Belut listrik beracun yang dekat dengan Xiao Yan meledak langsung dari dalam keluar. Dengan suara, ledakan, darah dan daging berceceran, dan perisai pelindung menjadi kabur, mereka akan terkena ledakan itu. Memerciki daging dan darah ke tubuh adalah hal yang menyusahkan lainnya, karena daging dan darah mereka juga sangat beracun. Setelah gelombang suara, Huang Funan berlari lebih dulu. Hal pertama yang dia katakan setelah datang adalah, saudara Xiao, kamu baik-baik saja.
Xiao Yan dan Tuo Xi menggelengkan kepala secara bersamaan. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Setelah mereka bertukar salam santai, Xiao Yan menoleh untuk melihat Bai Yu, yang berdiri di depan pintu bertanya-tanya apakah dia harus masuk, dan banyak anggota klan beluga yang tertarik dengan gelombang suara. Pemimpin klan, tolong bawa orang-orangmu keluar dulu dan tutup pintunya untuk kami. Ada yang ingin kami katakan. Nada suara Xiao Yan bisa dikatakan penuh kehidupan. Dia bahkan tidak memanggilnya, Paman Yu, tapi langsung memanggilnya, Kepala Klan. Saat Xiao Yan berkata, Kepala Klan, Bai Yu tahu bahwa Xiao Yan adalah sedikit marah. Dia membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi melihat mata Xiao Yan, dia menutup mulutnya lagi, dan dengan sadar melangkah keluar. Saat pintu ditutup, Bai Yu berbalik dan menatap sekelompok orang di belakangnya. Apakah kamu puas sekarang? Kata-kata Bai Yu membuat semua orang yang hadir merasa seperti mereka menundukkan kepala. Beberapa orang berbisik dengan suara rendah, kami melakukan ini demi klan. Diam, Bai Yu berkata dengan sedikit kebencian. Dia mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan konflik antara keluarga Xiao dan mereka, tapi orang-orang ini mencoba melemahkannya dari belakang. Tahukah kamu apa yang baik untuk klan? Apakah menurutmu membunuhnya baik untuk klan? Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari membunuhnya? Apa konsekuensinya? Bukankah kamu hanya penakut dan takut akan hidup dan mati? Seseorang di antara kerumunan itu bergumam dengan suara rendah. Meski suaranya sangat pelan, Bai Yu masih mendengarnya. Dia menunjuk ke arah sekelompok orang di depannya dan tersentak, apakah saya rakus hidup dan takut mati? Apakah kalian semua berpikir begitu? Haha, izinkan saya memberitahu Anda, jika membunuh satu Xiao dapat membantu kita, klan Paus Putih, mendominasi dasar laut. Apalagi satu Xiao, aku bahkan berani membunuh 10 dari mereka. Tapi coba pikirkan, apakah berguna membunuhnya? Membunuhnya hanya dapat memuaskan kesenangan sementara kami. Begitu keluarga Xiao mengetahui bahwa kami membunuhnya, keluarga Xiao pasti akan mengirim orang untuk membalaskan dendamnya. Kami saat ini sedang berperang melawan keluarga Paus pembunuh. Menurut Anda apakah kami memiliki kekuatan untuk menahan serangan gabungan keluarga Xiao dan klan Paus pembunuh? Petik 2. Bai Yu merendahkan suaranya dan mengutuk anggota suku yang picik ini. Untungnya, Xiao tidak dirugikan dengan apa yang terjadi hari ini. Jika Xiao benar-benar mati di suku mereka, maka suku Paus Putih juga akan menunggu untuk dihancurkan. Sekarang saya hanya berharap Huang Funan bisa membujuk Xiao Yan untuk menenangkan keluhannya terhadap keluarga Paus Putih. Oke, kalian semua turun, aku akan menonton dari sini. Setelah memikirkannya, Bai Yu berpikir akan lebih baik dia tinggal dan menonton secara langsung, agar tidak membiarkan orang-orang ini mempermainkannya di belakang punggungnya untuk merusak rencananya. Di dalam kamar, sekarang setelah bahayanya telah berlalu, Tuo Xie kembali ke penyembuhannya, sementara Xiao Yan dan Huang Funan sedang mendiskusikan masalah tersebut. Begitu mereka memasuki ruangan, Huang Funan sudah mengetahui masalahnya tanpa harus dijelaskan lebih lanjut oleh Xiao Yan, masalah ini tidak terlalu sulit untuk ditebak. Dari nada bicara Xiao Yan sebelumnya, Huang Funan juga bisa merasakan kemarahan di dalam hatinya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkinkah kita membawa kakak Xiao dan pergi seperti ini? Huang Funan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam hubungan antara Xiao Yan dan klan Paus Putih, dia belajar dari mulut Bai Yu setidaknya terlihat bahwa Bai Yu masih peduli pada Xiao Yan, yang disebut dermawan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun aku tahu bahwa kejadian ini bukan salah mereka, selama aku mengira kakak Xiao hampir mati karena ini, hatiku merasa takut. Jika aku datang nanti, kakak Xiao pasti sudah mati sekarang. Menjadi mayat. Xiao Yan berkata dengan marah, dia benar-benar tidak menyangka orang-orang dari klan Paus Putih begitu tidak berperasaan. Sebelumnya, dia telah bersumpah kepada saudara Xiao bahwa selama dia ada di sini, mereka tidak akan main-main, tetapi dia tidak melakukannya, berharap dia akan berbalik dan ditampar wajahnya. Meskipun Huang Funan memahami suasana hati Xiao Yan saat ini, masalah ini tidak boleh berlanjut seperti ini, jika tidak, dia akan jatuh ke dalam lingkaran setan dan tidak dapat melepaskan diri. Dia berjalan dan menepuk bahu Xiao Yan bukan ide Bai Yu. Bai Yu dan aku baru saja bersama. Itu bukan instruksinya. Selain itu, bukankah kamu juga berharap bisa menyelesaikan keluhan antara keluarga Xiao dan mereka selama ini? Setelah mendengar perkataan Huang Funan,
Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, orang yang mengenalku adalah Huang Funan. Huang Funan tersenyum bangga, itu suatu keharusan. Apa hubungan kita berdua? Tapi meski begitu, menurutku ini adalah kesempatan bagus untuk menyelesaikan dendam mereka. Xiao Yan menyipitkan mata ke arah Huang Funan dengan penuh arti. Melihat tampilan ini, Huang Funan tiba-tiba menyadari, oh, ternyata kamu sudah punya rencana sejak lama. Xiao Yan tersenyum jahat, bagaimana kita bisa melakukannya tanpa rencana? Beritahu saya. Pada saat ini, sebuah suara lemah datang. Xiao Yan dan dua lainnya menoleh dan melihat Brother Xiao, yang sedang duduk dengan tenang di tempat tidur, membuka matanya dan menatap mereka sambil tersenyum. Itulah yang kupikirkan. Kakak Xiao, menurutmu tidak apa-apa. Pertama-tama, kamu. Xiao Yan menjelaskan pemikirannya kepada Brother Xiao secara rinci. Di tengah-tengah, Huang Funan dan Brother Xiao menunjukkan apapun yang mereka rasa salah. Setelah beberapa diskusi, mereka bertiga akhirnya mencapai kesepakatan yang masuk akal dari rencana ini tentu saja adalah saudara Xiao dan Bai Yu. Setelah itu, Xiao Yan membuka pintu dan memanggil Bai Yu masuk. Dia sudah lama mengetahui bahwa Bai Yu sedang menjaga pintu, mereka di luar pintu. Karena tindakan Bai Yu, Xiao Yan sepenuhnya percaya pada tekad Bai Yu untuk berdamai. Jika tidak, bagaimana mungkin dia, kepala klan, bersedia menjaga pintu untuk beberapa orang asing? Setelah Bai Yu masuk, Xiao Yan dan Huang Funan mundur. Hanya Bai Yu dan kakak Xiao yang tersisa di ruangan itu, begitu pula Tuosi yang masih dalam kondisi meditasi memberikan senyuman penuh terima kasih dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Yan atas kepercayaannya. Lagi pula, tidak semua orang akan mempercayai dua musuh untuk berduaan. Setelah itu, kakak Xiao dan Bai Yu sedang berbicara di dalam ruangan. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka hanya tahu bahwa mereka berbicara selama 3 jam. Setelah 3 jam, pintu dibuka dari dalam, dan Bai Yu dan kakak Xiao keluar dengan wajah bahagia. Saudara Xiao, tetaplah di sini. Masalah ini telah diselesaikan. Saya akan menunggu di sini untuk mengetahui kabar tentang saudara Xiao. Baiklah, kakak Bai, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah Bai Yu pergi, Huang Funan segera menghampirinya. Kakak Xiao, bagaimana diskusimu? Saudara Xiao tersenyum dan menjawab, bagus sekali. Sepertinya saya harus kembali ke rumah Xiao. Setelah beberapa hari lagi di sini, ketika luka saudara Xiao dan Tuosi hampir sembuh, mereka pergi. Sebelum pergi, mereka juga meminta Bai Yu untuk mengurung Raja Iblis Hitam selama 1 tahun lagi, dan melepaskannya setelah 1 tahun pergi sendiri. Ini karena mereka takut jika mereka melepaskannya, dia akan langsung memberi tahu mereka. Dengan cara ini, bukankah semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia? Setelah pergi dari sini, Xiao Yan dan yang lainnya berpisah dari saudara Xiao. Saudara Xiao harus kembali menangani masalah ini dengan klan Paus Putih, sementara Xiao Yan pergi ke tempat berkumpulnya batu roh api berikutnya. Tetapi keduanya ini, masalahnya adalah tidak ada ruang untuk penundaan, jadi kami harus membagi pasukan kami menjadi 2 kelompok. Selain itu, dengan adanya Si Kong Ming di sini, saudara Xiao tidak terlalu khawatir jika musuh begitu kuat sehingga bahkan Si Kong tidak dapat menghadapinya, maka dia tidak akan mampu menghadapinya. Jadi Xiao Yan dan yang lainnya bergegas ke tujuan berikutnya, Binceng, tanpa henti. Meskipun kota es ini disebut kota es, namun tidak memiliki es sama sekali, apalagi sangat dingin. Alasan mengapa disebut kota es adalah karena perbedaan suhu antara siang dan malam di sini sangat panas siang hari dan sepanas musim panas di malam hari. Ketika mereka datang ke sini, hal pertama yang dilihat Xiao Yan dan yang lainnya adalah antrian panjang di jalan, yang membentang dari jalan sampai ke ujung jalan, bisa dikatakan tidak ada habisnya sejauh mata memandang. Apa yang kamu lakukan? Mengapa begitu banyak orang yang mengantri di sini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran sambil melihat orang-orang di jalan dingin. Melihat orang-orang ini mengantri, mereka tertutupi. Mereka masih terbungkus pakaian musim dingin yang tebal, dan terlihat jelas bahwa mereka sudah lama mengantri. Apa sih yang menyebabkan mereka begadang hingga larut malam dan mengantri di sini? Xiao Yan dan yang lainnya berjalan ke depan dan menepuk bahu seseorang di ujung tim. Saudaraku, apa yang kamu lakukan di sini? Pria itu menoleh dan menatap Xiao Yan dan yang lainnya dengan mata terkejut. Apakah kamu dari luar? Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini.
Hari ini adalah hari besar pembukaan Paviliun Qianji. Semuanya diskon 20%. 1.000-an orang yang masuk ke toko juga bisa mendapatkan kartu keanggotaan gratis. Jika ingin mendapatkannya, buruan antre. Paviliun Qianji. Xiao Yan dan yang lainnya bertanya serempak. Pria itu memelototi Xiao Yan dan yang lainnya, dengan tatapan jijik di matanya, kamu bahkan tidak tahu tentang Paviliun Qianji, kan? Ini adalah kekuatan dengan pertumbuhan tercepat dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang sudah menjadi pusat perhatian, bergabung dengan Wan Hualou. Jika Wan Hualou bukan kekuatan yang mapan, mereka pasti sudah lama disingkirkan oleh mereka. Izinkan saya memberitahu Anda gosip lainnya. Saya mendengar bahwa bos di balik Paviliun Qianji cukup kuat. Mereka yang berani bersaing dengan Wan Hualou di masa lalu telah lama dikalahkan oleh Wan Hualou. Berspekulasi apakah Paviliun Qianji ini dimiliki oleh perusahaan yang sama dengan Menara Wan Hua, tetapi cara menghasilkan uangnya berbeda. Petik 2. Setelah mendengar spekulasi seperti itu, Xiao Yan dan yang lainnya saling memandang tanpa daya. Sejak kapan kita satu keluarga dengan Wan Hualou? Xiao Yan bertanya dengan suara rendah dengan wajah tidak bisa berkata-kata. Siapa yang tahu? Saya bahkan tidak tahu kapan saya membuka toko di sini. Huang Funan tidak dapat menahan diri untuk menutupi wajahnya dan berkata, haruskah kita masuk dan mencari tahu apa yang terjadi di sini? Oke, tapi jangan terlalu mencolok. Mari kita mengantri pelan-pelan. Oke, jadi mereka bertiga mulai berdiri di ujung jalan yang panjang ini seperti orang lain, dan mulai menunggu lama. Setelah menunggu beberapa saat, Huang Funan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi dia menawarkan diri untuk pergi ke kota untuk mencari menyebarkan berita, dan memintanya untuk tinggal di sini. Penantian yang membosankan tidak memuaskan seperti membunuhnya dengan satu pedang. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya menunggu, kakak Xiao pun kembali ke keluarga Xiao dan menyerahkan surat yang ditulis oleh Bai Yu kepada Xiao Yuesheng. Xiao Yuesheng sangat terkejut saat melihat surat itu. Klan Beluga agak arogan dan tidak masuk akal. Meskipun mereka punya alasan sendiri atas apa yang terjadi, mereka juga menebus kesalahannya setelahnya. Jika sikap klan Beluga tidak begitu keras, kedua keluarga tidak akan mendapat masalah sekarang. Setelah seperti ini, kini mereka berinisiatif untuk mengusulkan rekonsiliasi, yang sungguh mengejutkannya. Tidak mungkin ada konspirasi dalam hal ini, kan? Mereka tidak meminta kita untuk membantu mereka menghancurkan klan Paus Pembunuh, dan pada gilirannya menyatukan klan Paus Pembunuh untuk menghancurkan keluarga Xiao kita, bukan? Rekonsiliasi. Salah satu isi surat itu adalah mereka berharap keluarga Xiao dapat mengirim orang untuk membantu mereka melenyapkan klan Paus Pembunuh. Setelah mendengar ini, saudara Xiao tidak bisa tidak mengagumi kecurigaan Xiao Yuesheng. Memang, ini adalah tebakan yang masuk akal. Dia dan Xiao Yan sebenarnya memiliki warna emosional di dalamnya. Surat itu bukan seperti surat perdamaian, tapi lebih seperti surat transaksi. Kamu membantuku menyingkirkan klan Paus Pembunuh, dan kedua keluarga kita tidak akan saling mengganggu di masa depan di dalamnya. Tetapi saudara Xiao tahu bahwa Bai Yu jelas tidak bermaksud demikian. Mungkin dia terlalu ingin melenyapkan klan Paus Pembunuh, jadi dia menjelaskan kepada Xiao Yuesheng, tidak, klan Paus Putih tidak akan pernah seberani itu. Selain itu, Xiao Yan adalah penyelamat klannya. Berdasarkan pemahaman saya tentang Bai Yu, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jika tidak, kami tidak akan bisa kembali sekarang. Di bawah bujukan tulus saudara Xiao, Xiao Yuesheng akhirnya setuju untuk berdamai dengan klan Beluga dan mengirimkan personel untuk membantu mereka melenyapkan klan Paus Pembunuh dan benar-benar mencapai dominasi dasar Laut Sekutu dan tidak pernah menyerang perjanjian. Begitu berita ini keluar, baik klan Paus Putih maupun keluarga Xiao meledak. Tidak apa-apa bagi keluarga Xiao. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka tidak ingin bertengkar lagi, terutama setelah periode kehidupan yang stabil ini memahami dengan lebih baik nilai perdamaian. Tetapi keluarga Paus Putih berbeda. Mereka memiliki darah Warcraft yang suka berperang di tulang mereka, dan ditambah dengan kebencian yang begitu dalam. Dapatkah hal itu diselesaikan hanya dengan mengatakan bahwa hal itu telah diselesaikan? Banyak orang tidak mengerti mengapa pemimpin klan menandatangani perjanjian seperti itu. Baru setelah keluarga Xiao mengirim orang untuk membantu mereka menyerang klan Paus Pembunuh, kebencian mereka terhadap keluarga Xiao secara bertahap dihilangkan setelah pertempuran berdampingan yang tak terhitung jumlahnya. Intinya, klan Paus Putih dan keluarga Xiao mengesampingkan dendam mereka dan secara resmi memasuki tahap yang harmonis dan damai.
Di sisi lain, Xiao Yan dan yang lainnya yang berada jauh di Binceng menunggu beberapa jam sebelum akhirnya tiba giliran mereka. Begitu mereka memasuki paviliun Qianji, mereka menyukai sikap baik orang-orang di dalam dilakukan oleh Huang Funan. Peringatan itu berlanjut, karena dia pernah ke Wan Hualou. Karena Wan Hualou memiliki bisnis yang besar, sudah terasa seperti toko besar yang mengintimidasi pelanggan, jadi mereka harus menghindari situasi ini dari pihak lain. Sikap mengabaikan pelanggan karena identitas dan pakaiannya ini mendapat pujian bulat dari seluruh pelanggan yang datang. Halo, para tamu yang terhormat, saya ingin tahu apa yang ingin Anda beli. Saya dapat memperkenalkan kepada Anda bahwa paviliun Qianji kami terutama menjual berbagai ramuan, rumput peri, dan senjata dari berbagai tingkatan. Jika Anda suka, kami juga dapat menyesuaikan itu untukmu. Saat pria itu sedang berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin dimasukkan ke tangannya. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa dia sedang memegang token berat berwarna ungu kecoklatan di tangannya. Bos itu berhenti, mulutnya terbuka, dan matanya hampir keluar. Dia perlahan menoleh untuk melihat orang-orang di sampingnya. Dia menekuk kakinya dan hendak berlutut untuk mereka. Aku pernah melihat. Saat dia berbicara, Huang Funan dengan cepat mengangkatnya dengan lambaian tangannya, mendekat ke telinganya, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dua orang, "Jangan bersuara, carikan kami ruangan yang tenang, lalu panggil ketua aulamu." Pria itu tercengang setelah mendengar ini, lalu mengangguk cepat, saya mengerti, saya akan melakukannya sekarang. Orang dewasa akan mengikuti saya dulu." Setelah mengatakan itu, dia membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke lantai 2. Setelah tiba di kamar, Suner melihat segala sesuatu di sekitarnya dan tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Xiao Yan. Kekuatan di luar keluarga Xiao, tampaknya visinya benar. Setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia berkata kepada Huang Funan dan yang lainnya, beberapa orang dewasa datang dari jauh. Mohon maafkan saya karena tidak menyapa saya dengan baik. Setelah mendengar ini, Huang Funan meringkuk di sudut mulutnya dan berkata, adik laki-laki ini bercanda. Kami adalah penduduk setempat, jadi mengapa datang jauh-jauh untuk membicarakannya? Kami sedikit haus saat ini. Saya ingin tahu apakah kamu bisa menyiapkan teh untuk kami. Petik 2. Setelah mendengar ini, pria itu melanjutkan, kami memiliki Biluocun, Sinyang Maojian, Danau Barat Longjing, Jarum Perak Junsan, Huangsan Maofeng, Teh Batu Wi, Teh Hitam Kemun, Duyun Maojian, Tie Guanyin, Liuan Guapian. Saya ingin tahu apakah Anda mau untuk minum sesuatu, apa? Terserah. Tepat ketika Xiao Yan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, hanya sesuatu yang biasa saja, Huang Funan menyela. Teh yang saya inginkan sangat merepotkan. Saya ingin 3 koin Biluocun, 1 koin Sinyang Maojian, 2 tael Tie Guanyin, dan 1 pon Danau Barat Longjing. Dan air untuk membuat teh haruslah mata air es paling murni dari Tianshan Gunung. Setelah mendengar perkataan Huang Funan, Xiao Yan hampir tercengang. Bagaimana dia meminum ini? Dia harus menaruh begitu banyak daun teh sendirian. Bagaimana bisa begitu sulit menjadi manusia? Melihat ekspresi sedikit kusam di wajah pihak lain, Xiao Yan mau tidak mau menarik ujung pakaian Huang Funan, menandakan bahwa dia hampir selesai dan tidak boleh melangkah terlalu jauh. Kata-kata Huang Funan, tapi terus bertanya. Kami tidak memiliki mata air es dari Gunung Tianshan. Bolehkah menggunakan air rebusan dari dapur? Membilas. Setetes keringat dingin mengucur dari kepala Xiao Yan setelah mendengar ini. Memang permintaan Huang Funan yang membuatnya marah. Xiao Yan hendak menjelaskan, tapi Huang Funan menghentikannya dengan tangannya dan menjawab. Jika Anda tidak memiliki mata air es, air kumur juga enak. Mendengarkan jawaban Huang Funan, Xiao Yan hanya bisa melirik cangkir teh di atas meja dan berpikir, "Swil. Huang Funan, apakah kamu serius?" Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.